Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau menjelaskan hasil jawaban untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan nama saya Derajat Habibi, NIM 2301010104 dengan dosen Pak Novi Dian. Untuk soal nomor satu, yaitu apa perbedaan dari organisasi dan arsitektur komputer. Jadi, arsitektur komputer itu mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contoh set instruksi, arithmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme, sedangkan jika organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komputer, sistem komputer, dan interkoneksi yang merealisasi spesifikasi arsitektural. Contohnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori dan sinyal kontrol. Jadi itu untuk jawaban nomor satu. Untuk jawaban nomor dua, di mana pertanyaannya adalah jelaskan tentang perkembangan kinerja komputer dari generasi sejarah eh, sejarah generasi ke generasi, di mana sejarah perkembangan komputer di awal hingga sekarang setidaknya telah melalui 5 generasi yang membuat teknologi komputer semakin maju, di mana generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi militer seperti komputer Hatanashop-Berry dibuat tahun 1937. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk penyimpanan data dan ukurannya memakan hampir satu ruangan. Untuk generasi kedua, ketika ketika transistor mengganti tabung vakum, yaitu Univac diperkenalkan ke publik di tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM melalui bisnis komputernya merilis IBM 650 dan IBM 700 berbagai bahasa programmer mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Dan untuk generasi ketiga, dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu komputer, jadi komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh di Unix. Generasi keempat dimulai pada tahun 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa ke pengembangan microprosesor di awal 1970-an, komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang. Yang selanjutnya adalah generasi kelima atau generasi sampai sekarang, yaitu digadang sebagai tahapan pengalaman teknologi paling canggih saat ini diciptakan pertama kali di tahun 1980-an, peningkatkan dari segi visualisasi menjadi tampilannya visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi yang cukup tinggi dan sangat tajam. Itu untuk pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan tentang struktur CPU. CPU merupakan komponen terdiri dari sistem komputer
Sistem CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi. Instruksi yang diberikan kepadanya eh, dari dua bagian utama, yaitu unit kendali, kontrol unit, dan unit aritmatika dan logika ALU. Terdapat empat komponen utama penyusunan CPU. Yang pertama adalah aritmatik dan logik unit, yaitu ALU. Bagian ini mempunyai tugas utama yang membentuk berbagai fungsi pengolahan data komputer. Terus yang kedua, kontrol unit mempunyai tugas utama mengendalikan operasi dalam CPU dan juga mengontrol komputer secara keseluruhan untuk menciptakan sebuah sinkronisasi kerja antar komponen dalam melakukan fungsi masing-masing. Yang ketiga adalah register atau level memory, media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data dan memori ini bersifat sementara. Biasanya, biasanya biasanya digunakan saat proses pengolahan data memori bersifat sementara. Digunakan penyimpanan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. CPU interconnection, di mana merupakan sistem koneksi dan bus untuk menghubungkan komponen internal CPU dengan bus-bus eksternal CPU. Itu untuk pertanyaan nomor 3. Yang keempat adalah jelaskan diagram siklus instruksi dalam CPU. Siklus instruksi terdiri dari siklus feed dan siklus eksekusi. Siklus feed eksekusi bisa dijelaskan sebagai berikut. Di awal setiap siklus, CPU akan membaca dari memori utama sebuah register yang disebut programmer kontur atau PC akan mengawasi dan menghitung jumlah instruksi selanjutnya. Ketika CPU membaca sebuah instruksi, program counter atau PC akan menambah satu hitungan dan alun-alun instruksi-instruksi yang dibaca tersebut akan dimuat dalam satu register yang disebut dengan register instruksi IR dan akhirnya CPU akan melakukan interpretasi terhadap instruksi yang disimpan dalam bentuk kode binari dan melakukan aksi yang sesuai dengan instruksi tersebut. Sedangkan untuk siklus eksekusi, suatu instruksi dapat melibatkan lebih dari sebuah referensi ke memori di samping itu juga. Suatu instruksi dapat menentukan suatu operasi di garis miring O. Instruksi address kalkulasi yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikut yang akan dieksekusi. Instruksi fetch if yaitu membaca atau pengambilan instruksi dari lokasi memori ke CPU. Dan selanjutnya instruksi operational decoding YOD yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operat yang digunakan. Operat address kalkulasi yaitu menentukan alamat operat. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operat pada memori. Yang selanjutnya operat fetch of adalah mengambil operat dari memori atau modul. Data operasi yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Dan terakhir, operan store OS yaitu menyimpan hasil eksekusi dalam memori. Itu untuk pertanyaan nomor 5. 4. Untuk pertanyaan nomor 5, hierarki memori adalah urutan prioritas dalam menggunakan sumber-sumber komputer. Hierarki memori terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari yang paling cepat dan yang mahal hingga memori yang lebih lambat dan murah. Lapisan-lapisan ini meliputi tembolok, memori akses, acak, dan memori massal seperti hard disk, HDD, atau solid state driver atau SSD. Data yang sering digunakan atau diakses disimpan pada lapisan memori yang lebih cepat dan lebih mahal, seperti change dan RAM. Sehingga memastikan kinerja yang lebih cepat, data yang jarang digunakan disimpan pada lapisan memori yang lebih lambat dan murah seperti hard drive. Ada 5 tingkatan dalam hierarki
memori dikategorikan berdasarkan kecepatan penggunaan dan bentuknya seperti piramid. Di mana tingkatan yang paling atas ya dulu tingkatan zero register CPU. Bagian kecil dari memori dalam CPU yang dapat menyimpan sejumlah kecil data yang diperlukan untuk melakukan perbagian operasi. Ini memuat data dihasilkan ke memori utama dan alamat lokasi memori. Yang kedua adalah tingkat satu, tingkat one, memory change. Untuk menyimpan segmen program atau potongan data yang sering diakses oleh prosesor ketika CPU perlu mengakses kode program atau data. CPU terlebih dahulu memeriksa memory change. Di tingkatan ketiga, yaitu di level 2. Memori utama ini adalah unit penyimpanan utama dari sistem komputer, sering disebut sebagai memori akses acak atau RAM, dan diimplementasikan menggunakan komputer RAM yang dinamis RAM. Namun memori utama juga dapat mencakup memori hanya baca yaitu di ROM. Itu lapisan keempat di level 3 menyimpan data sekunder. Peringkat penyimpanan data sekunder seperti disk magnetik menetapkan level 3 dari hierarki memori. Biasanya, kedua sisi disk magnetik digunakan untuk menyimpan program dan data. Selanjutnya, beberapa disk dapat ditumpuk pada poros untuk menyediakan ekosistem memori yang akan lebih besar. Untuk di level yang kelima, untuk tingkatan yang kelima atau paling dasar yaitu di level 4 ada penyimpanan tersier, di mana peringkat perangkat penyimpanan tersier biasanya berupa pita magnetik atau disk optik. Perangkat ini biasanya digunakan untuk penyimpanan salinan data duplikasi atau arsip, juga dikenal sebagai penyimpanan tambahan. Perangkat memori tersier biasanya digunakan untuk penyimpanan program dan data jangka panjang atau bila diperlukan untuk segera digunakan. Jadi itu adalah jawaban nomor 5. Eh, Terima kasih atas materinya, atas apa namanya UTS UTS-nya dan video vlog singkatnya dari saya. Mudah-mudahan jawaban saya mewakili dari pertanyaan dari Bapak. Dari saya sekian. Terima kasih. Selamat malam. Bila Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.